Hari ini di Jepang sedang ada peringatan Hari Kasih Sayang Ibu Nasional. Sebagai hari kejutan, Nobita dan Ayah Nobi menggantikan peran ibu di rumah. Ayah Nobi menyuruh ibu untuk beristirahat hari ini, dan ayah serta Nobita akan menggantikan tugas ibu memasak di dapur serta beberes rumah. Tapi ibu meragukan kemampuan ayah dan Nobita. Melihat ibu yang gelisah, Doraemon pun pergi ke dapur untuk melihat ayah dan Nobita. Benar saja suasana di dapur terlihat sangat kacau. Ayah dan Nobita yang tidak terbiasa memasak justru malah membuat dapur menjadi berantakan. Ayah bahkan memanggang ikan hingga menjadi gosong dan mengeluarkan asap kehitaman. Doraemon melihat ayah dan Nobita yang sedang kesulitan, kemudian membantu Nobita dengan meminjamkan alatnya, sebuah lencana bintang. Jika lencana itu dikenakan di baju Nobita dan ayah, lencana itu otomatis akan menyala dan memandu ayah serta Nobita untuk memasak dan membuat menu makanan yang akan mereka buat. Hanya dengan cara meneriakkan menu makanan yang akan mereka masak dengan lantang, lencana itu akan berfungsi. Tidak menyangka, Nobita dan ayah pun tiba-tiba saja mendadak jadi bisa memasak bak chef profesional. Semua berkat lencana bintang dari Doraemon, ayah dan Nobita pun sukses membuat berbagai menu makanan yang lezat dan istimewa untuk ibu. Ibu terlihat sangat terkejut melihat berbagai macam menu makanan yang lezat disajikan oleh ayah dan Nobita di atas meja makannya. Ia pun segera mencicipinya, begitu juga dengan Doraemon. Mereka terlihat sangat menikmatinya. Ibu tidak menyangka, ternyata ayah dan Nobita jago dalam memasak. Mendengar pujian itu membuat ayah menjadi bersemangat. Ayah pun berkata akan membuatkan ibu menu makanan yang lebih lezat lagi. Untuk menu makan siang berikutnya, ayah dan Nobita pun melanjutkan tugas ibu untuk berberes rumah. Sambil beres-beres, ayah dan Nobita memikirkan menu makan siang. Apa yang akan mereka buat untuk ibu nanti? Apa yang dapat mereka buat dengan memanfaatkan bahan makanan yang ada, yang tersisa di dalam kulkas. Lalu Doraemon pun kembali membantu ayah dan Nobita. Dia memberikan Nobita dan ayah satu tambahan lencana bintang untuk membantu mereka. Kini ayah dan Nobita memiliki 2 lencana bintang yang mereka kenakan. Nobita pun dengan bersemangat meneriakkan menu makanan Italia, makanan yang akan mereka buat untuk menu selanjutnya. Lencana bintang itu pun menyala kembali dan membantu mengarahkan ayah serta Nobita untuk memasak. Ayah terlihat sedang membuat sebuah pizza yang sangat lezat dengan topping sosis dan keju di atasnya. Sedangkan Nobita membuat menu sup tomat yang segar dan bergizi. Ia juga membuat sebuah menu masakan unik dengan menambahkan dorayaki di dalamnya, yang memberi nama masakannya itu tiramisu, yaitu dorayaki rasa tiramisu. Setelah semua menu masakan ayah dan Nobita telah siap, mereka pun kemudian menyajikannya kembali untuk ibu dan juga Doraemon. Ibu yang antusias dan tidak sabar terlihat takjub dengan hasil masakan lezat dari ayah dan Nobita. Seluruh masakan yang mereka buat benar-benar mirip dengan masakan restoran bintang 5. Dengan segera, ibu pun tidak sabar untuk menyantapnya. Pertama ibu mencicipi pizza buatan ayah. Ia terlihat sangat menikmati pizza yang sangat lezat itu dan terpukau dengan rasanya. Kemudian ibu mencicipi masakan buatan Nobita yang tidak kalah lezat dari ayah. Saking enaknya, ibu sampai terbayang-bayang dan melambung bagaikan di atas awan. Begitu juga dengan Doraemon yang menikmati dorayaki tiramisu buatan Nobita. Ibu pun memuji Nobita dan ayah karena hebat dalam memasak. Kini giliran Nobita yang menjadi besar kepala, dan dia berjanji kepada ibu untuk membuatkannya makanan yang lebih lezat lagi untuk makan malam nanti. Namun, dia tidak ingat kalau bahan makanan di kulkas sudah habis. Nobita pun meminta Doraemon untuk memberikannya 10 buah lencana lagi, agar ia dan ayah lebih ahli dalam memasak. Lencana itu pun kemudian mereka kenakan. Tapi karena bahan makanan di kulkas sudah habis, dan mereka harus bisa menyiapkan hidangan yang luar biasa tanpa mengeluarkan uang, mereka pun harus menghadapi rintangan untuk mencari bahan baku makanan yang akan mereka buat. Ayah dan Nobita harus berpindah-pindah tempat untuk mencari bahan baku masakan yang akan mereka buat.
Mereka pun harus pergi ke tengah laut untuk mendapatkan lobster segar yang istimewa, pergi ke peternakan sapi untuk mendapatkan keju. Sampai-sampai harus memancing di tengah laut untuk mendapatkan ikan segar, hingga memanjat tebing untuk mengambil telur burung unta. Sampai-sampai ayah dan Nobita harus berlari dari kejaran burung unta, menghindari kejaran buaya di danau, hingga digigit oleh ikan piranha. Ayah dan Nobita juga harus lari dari kejaran lebah dan beruang, karena mereka harus mengambil madunya dengan semua bahan baku yang berhasil mereka kumpulkan dengan susah payah. Ayah dan Nobita pun berencana membuat menu makan malam yang sangat spesial, khusus untuk ibu di Hari Kasih Sayang Nasional. Sekali lagi, ayah dan Nobita pun sukses membuat ibu terpukau dengan berbagai macam makanan lezat yang tersaji di atas meja. Dan hari ini menjadi hari yang benar-benar spesial untuk ibu. Meskipun ayah dan Nobita harus babak belur dan kelelahan, ayah dan Nobita pun sukses telah membuat ibu bahagia di Hari Kasih Sayang Ibu. Nonton TV sama-sama sambil santai seperti ini memang paling asik ya. Iya, benar ya. Kenapa kamu ganti, Nobita? Itu kan acaranya bagus. Apa-apa kan ya? Acara komedian ini juga menarik kok. Gaya pelawak di TV belakangan ini ibu semakin tidak mengerti. Baiklah, sekarang yang berikutnya. Jawaban biru benar. Berhasil! Hebat, hebat, hebat. Iya ya, filmnya Tsubasa mungkin sudah mulai juga. Masih belum rupanya. Rupanya drama ini juga ceritanya bagus ya. Tentukan mau nonton yang mana. Kenapa sih kamu ini dari tadi ganti-ganti saluran terus? Anak-anak, salah pergi tidur. Akhirnya malah kita tidak nonton. Ya sudah, kita tidur saja yuk. Tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku mau nonton TV, aku tidak mau tidur. Kalau jam segini sudah harus tidur sih. Aku tidak mau, aku tidak mau tidur. Kalau begini apa boleh buat deh. Pemutar mimpi. Sebagai gantinya nonton TV, lebih baik nonton mimpi saja. Mimpi? Kalau bantalnya dimasukkan CD ini, kita bisa melihat macam-macam mimpi. Ada mimpi astronot, abad pertengahan juga ada. Ada dokumenternya juga ya? Wah, ada macam-macam, banyak sekali. Yang ini, kalau yang ini tidak usah sajalah. Kenapa? Kok ada yang dilarang, Doraemon? Ini CD tentang pendidikan. Ini mimpi untuk kebaikan diri sendiri. Kalau kamu pasti tidak akan suka dengan isi CD ini. Jangan seenaknya memutuskan sendiri dong. Walaupun sekarang aku seperti ini, tapi sebenarnya aku juga mau kok jadi laki-laki sejati dengan melihat mimpi ini. Jadi begitu rupanya. Kamu tinggal berbaring di atas bantal saja. Padahal aku kan masih belum mengantuk. Kalau kamu sih pasti bisa. Paling-paling 10 menit lagi juga kamu sudah tidur. Waduh. Langsung tidur tanpa persiapan. Luar biasa. Loh, kok ada aku? Selamat datang di mimpi pendidikan. Aku adalah Nobita yang lainnya. Di sini, kalau kamu terus mengikuti nasihatku, kamu bisa jadi anak laki-laki yang sejati, yang sangat cerah dan menakjubkan. Aku mengerti sekarang kenapa nama CD ini mimpi pendidikan. Ayo, kita pergi. Ke kemana? Tentu saja, kita harus pergi jogging. Aduh, tunggu. Kenapa aku harus ikut jogging juga sih? Ada pasti supaya kesehatan tubuh kita tetap terjaga dong. Karena semua hal pasti bisa kita lakukan asal punya tubuh yang sehat. Berhenti dulu. Aku sudah tidak kuat. Aduh, kakiku tidak kuat lagi. Kalau mau jadi Nobita yang jantan, jangan banyak mengeluh. Pokoknya tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan. Asalkan ada semangat, segala hal yang tidak mungkin dilakukan pasti akan menjadi mungkin. Semangat, 1,
2, 3, 4. Gosok yang kuat. Kalau udaranya cuma segini sih, namanya masih hangat. Ayo, sekarang bagaimana rasanya? Setelah disiram air lebih sejuk kan? Kenapa sepagi ini harus belajar sih? Anak muda yang semangat itu harus jadi juara di sekolah. Tidak akan ada hasil dari sesuatu yang instan. Tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dalam waktu yang sedikit ini, manfaatkan semuanya dengan maksimal. Berisik! Aku mau berhenti saja. Aku mau lihat mimpi yang lebih seru. Aku tidak mau mimpi seperti ini. Itu bukan hal yang bagus. Sekali kamu terbuai dengan mimpi, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah sadar. Berisik, 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 berisik. Dengar ya, jadi orang itu tidak boleh lemah. Kalau sebenarnya kamu bisa begini begitu, kenapa kamu malas melakukannya? Berisik! Wah, kamu sudah bangun. Ini mimpi macam apa sih? Lebih enak mimpi fiksi ilmiah saja. Pasti asik. Sudah tidur lagi. Melapor pada kapal induk, jawablah. Posisi O, samar-samar, CB, berangkat. Siap menyiram musuh. Allah, kekuatan penuh. Wah, besar sekali kapal ini. Serangan kita tidak mempan. Jangan panik, lakukan serangan beruntun. Kerahkan semua kemampuan kalian. Seberapapun usaha kalian menyerang, itu semuanya akan sia-sia. Kalian tidak akan bisa menjatuhkan kapal Suneo yang hebat ini. Bersiap-siaplah menerima kekalahan. Lakukan serangan di bagian sayap pesawat. Semua serang. Persiapan sudah selesai. Apa ini saatnya menyerang? Wah, aku bisa merasakan semangat semua prajuritku. Ya, Segera akhiri pertempuran ini dengan singkat. baik. Di mana kelemahan kapal ini sih? Nobita, kamu bisa dengar aku tidak? Putri Shizuka, aku tidak tahu tentang kelemahan kapal itu. Di mana itu? Sumber kekuatan kapal itu sebenarnya terpusat pada satu benda. Satu-satunya cara mengalahkannya, kamu harus meledakkan generator ini dulu. Tapi sebelumnya, kamu harus meretas dulu ke dalam kuku terpusat ini. Aku mengerti. Tapi bagaimana cara meretasnya? Kamu harus jawab dulu semua soal ini, Nobita. Aku percayakan nyawaku padamu. Aduh, 3 kali 5 itu 18. Apa-apaan sih mimpi ini? Masa tidak ada bedanya dengan soal di sekolah? Aku tidak mau lagi ada di mimpi ini. Sebel, 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 sebel. Sebel, aku sebel, sebel. Sebel. Ya, lagi-lagi berhenti di tengah-tengah. Aku mau yang lain saja. Masa aku dipaksa harus menjawab soal yang sulit sekali sih? Apa benar itu soal yang sulit? Selanjutnya yang ini saja ah. Mimpi tentang superhero. Yang mulia, data semua pabriknya sudah aku catat. Kerja bagus. Ini akan cukup untuk jadi menu makan malam di Jepang selama beberapa tahun. Semuanya 100% akan makan paprika. Akibatnya, semua anak-anak di Jepang pasti akan jadi sangat menderita. Siapa di sana? Karena membuat anak-anak di Jepang menderita, kamu tidak akan aku maafkan.
Mimpi macam apa ini? Selamat datang. Mimpi yang ini ceritanya terlalu berlebihan Daripada mimpi anak-anak begini, lebih baik aku mimpi sesuatu yang ceritanya lebih dewasa. Ini saja mimpi bajak laut. Sebenarnya kamu tidak boleh tiba-tiba keluar dari mimpi seperti itu. Kalau jadi bajak laut, pasti aku bisa menemukan harta karun. Ini baru asik. Di bawah langit yang biru dengan bunyi desir ombak. Nah, ini dia nih. Ini mimpi yang aku mau. Laut dan langit yang sempurna. Dan semua anak buah kapal bekerja. Kapten Nobita. Dan aku ditemani gadis cantik. Di dalam mimpi Nobita, Nobita berperan sebagai kapten di sebuah kapal yang besar. Tiba-tiba, seorang putri cantik datang menghampirinya. Putri Shizuka namanya. Putri yang diamanati untuk selalu menjaga rahasia harta karun dari nenek moyangnya, keluarga Minamoto. Kapten Nobita, pulau harta seperti dalam legenda itu, apakah benar-benar ada? Selama ini aku menjaga rahasia harta karun keluarga Minamoto. Mungkin saja ini perjalanan yang berbahaya. Ketika Putri Shizuka menyampaikan keluh kesahnya, Kapten Nobita justru terlihat sedang mabuk laut, mengakibatkan suasana haru itu berubah menjadi mengecewakan. Kapten Nobita, kok wajahnya jadi warna hijau begitu? Baru kali ini aku lihat ada bajak laut yang mabuk laut. Semuanya menjadi gelap. Tiba-tiba saja, sebuah kapal yang dipimpin seorang kapten bajak laut bernama Giant, bajak laut kejam yang dijuluki iblis lautan, muncul dan menyerang kapal Kapten Nobita. Tolong ambilkan air, aku haus. Itu dia. Ikuti, jangan sampai lupa. Akhirnya ketemu juga kamu, Kapten Nobita. Ketemu. Itu kan bajak laut terkejam yang dijuluki si iblis lautan. Tembakan meriam. Mudah sekali. Bagaimana ini? Kapten Nobita, kapal mereka semakin mendekat. Kalian semua tenang dan jangan takut. Shizuka, kamu pergilah dulu ke tempat yang aman. Kalian semua, ayo bersiaplah. Kita akan membalas serangan mereka. Masa sih? Perang pun dimulai dengan hujan peluru meriam ke arah kapal Kapten Nobita. Sudah cukup meriamnya. Sekarang naik ke kapal mereka. Semua prajurit saling menjuntaikan pedangnya. Bajak laut Giant dan Kapten Nobita pun juga saling beradu pedang. Sampai di sini saja ya. Masih belum. Namun ketika mereka sampai pada tiang ujung kapal yang sangat tinggi, Kapten Nobita yang hampir dapat mengalahkan bajak laut Giant tiba-tiba teringat akan fobianya pada ketinggian. Dia pun terjatuh dari atas kapal dan tenggelam ke dalam laut.
saja kamu jatuh dari ketinggian ini? Wah, tingginya. Dan lautnya sama seperti langit yang biru. Aku terbang bebas. Saat Kapten Nobita berusaha untuk menyelamatkan diri, dia bertemu dengan Putri Shizuka. Kemudian Putri Shizuka pun menolongnya. Sambil berbincang, Kapten Nobita dan Putri Shizuka mengayuh perahu mereka. Saat Putri Shizuka mengatakan bahwa butuh 3 hari untuk mereka bisa menemukan harta karun, Kapten Nobita dengan syok menanggapinya. Dia pun akhirnya menyerah dan menghentikan cerita mimpi bajak lautnya di tengah-tengah. Tolong aku tidak bisa berenang. Ternyata ada juga ya bajak laut yang tidak bisa berenang. Dan bajak laut yang baik hati ternyata juga ada. Ngomong-ngomong, kita di jalur yang benar kan? Iya, mungkin kapal kita sekarang sudah tenggelam, tapi setidaknya kita masih punya harta karunnya. Ya, kira-kira dalam waktu 3 hari, kita pasti sudah sampai ke tempat tujuan. 3 hari? Aku mau berhenti saja jadi bajak laut. Melelahkan, tidak bisa diperlihat. Aku mau ke laut, aku tidak bisa berenang. Tidak mau, aku tidak mau hentikan. Lagi-lagi, Nobita pun memutuskan untuk bangun dari mimpinya dan mengganti DVD-nya dengan kaset yang lain lagi, yaitu drama remaja. Lagi-lagi berhenti di tengah. Jadi bajak laut itu terlalu berbahaya, Doraemon. Lagi pula harta karunnya juga bukan harta sungguhan kan? Doraemon kala itu sudah mengingatkannya agar tidak sembarangan dalam menggunakannya. Kamu ini, aku kan sudah bilang tadi, jangan seenaknya keluar selagi di tengah-tengah mimpi. Kamu harus selesaikan dengan seluruh kemampuanmu. Nah, yang ini lebih bagus. Drama remaja. Tunggu dulu. Kalau harus mulai dari awal pasti membosankan. Yang mengesalkan, Nobita memaksakan kemauannya untuk masuk ke dalam mimpi dengan melompat masuk di tengah-tengah cerita pada mimpinya itu. Aku mau langsung lihat bagian akhirnya saja. Tidak boleh Nobita, tidak boleh. Jangan. Kalian rupanya. Nobita. Jangan menangis. Karena kita adalah para remaja. Kita adalah remaja. Semua lihatlah ke sana. Tapi sekali lagi ending dari cerita mimpi yang dialaminya ternyata tidak sesuai dengan harapan Nobita. Kesal dengan itu, dia pun memutuskan untuk bangun dan mengakhiri mimpinya. Semuanya, ayo kita menuju ke matahari senja itu. Cahaya sore ini seperti kita. Aku bersyukur kita sekarang ada di sini. Hidup masalah. Kalian terlalu cepat. Tunggu aku. Aku mau berhenti saja. Aku mau berhenti dari mimpi ini. Sekarang bangun. Tetapi dia tidak bisa terbangun kembali seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Loh, kok tidak bangun? Aduh, sakit kok. Kenapa aku tidak bisa bangun ya? Dalam mimpi Nobita, Doraemon muncul dan berkata kepada Nobita bahwa mesin mimpinya kini telah rusak. Akibatnya, Nobita akan terjebak selamanya di dalam mimpi, mengakibatkan Nobita menjadi ketakutan dan menangis. Kenapa? Aku harus bagaimana?
Doraemon, tolong kamu bangunkan aku dong. Tidak bisa. Mesinnya rusak. Sudah rusak, tidak berguna. Kamu akan tinggal di dalam mimpi ini untuk selamanya. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Semuanya percuma, percuma. Aku harus bangun, aku harus bangun. Kapten Nobita. Semua percuma. Loh, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kita kan harus mencari harta karun. Tidak, masa mimpi ini lagi? Kenapa jadi tercampur dengan mimpi yang sebelumnya? Sudah diam, jangan berisik terus. Jaya. Kita selesaikan pertarungannya. Kita sudah sampai. Sampai di mana? Sekarang jalan. Berdiri di koridor. Aduh, kamu tahu tadi itu kamu agak berlebihan sih. Sekarang sudah mengerti kan? Kamu akan selalu melihat mimpi ini dalam ingatan kamu loh. Selalu? Iya. Sebagai bajak laut, astronot, superhero juga, remaja juga. Hal yang terpenting itu adalah apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan serius. Begitu. Semuanya adalah memori dalam mimpi. Sekarang kamu mengerti kan? Kalau kamu punya sebuah mimpi, maka jangan pernah berhenti di tengah-tengahnya ya. Singkatnya, hidup ini harus jadi sempurna. Dan masalah jangan dibiarkan lama-lama. Setiap hari selalu lebih Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, bagaimana? Kamu masih ingat mimpi semalam? Apa ada kesan yang bagus? Iya, sangat berkesan. Tapi lain kali aku mau mimpi yang sedang bermimpi saja deh. Memangnya itu ada? Gimana nih teman-teman? Seru kan ceritanya? Kalian sayang sama ibu kalian nggak? Kalau sayang, pernah nggak kalian buat kejutan spesial di hari ibu? Kayak Nobita dan Doraemon? Terima kasih buat kalian semua-semua yang udah nonton film ini sampai akhir. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, buat subscribe ya. Dan jangan lupa juga hidupin tombol loncengnya. Kasih juga like-nya buat kalian semua. Semua yang suka sama film Doraemon kali ini, ikuti terus channel Mimin biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya ya. Sampai jumpa di video Mimin selanjutnya. Terima kasih.